Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujibur Rahman Nur. Eh, saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian. Nah, dari instrumen penelitian sendiri mempunyai teknik-teknik tersendiri. Yang pertama kita kita melalui yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Nah, kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi. Terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Nah, untuk manusia instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi. Untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi, untuk mengukur kemampuan dasar antara lain dengan tes intelijensi atau yang biasa disebut dengan EQ, tes minat, tes bakat, tes khusus, dan lain sebagainya. Khusus untuk tes prestasi belajar yang biasa digunakan di sekolah adalah tes buatan guru dan tes berstandar yang dibuat oleh tim khusus secara nasional dan internasional. Oke, yang pertama pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. Sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data. Prosedur penyusunan kuesioner yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknis analisisnya. Yang kedua, pengumpulan data melalui metode interview. Nah, penggunaan metode interview memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dibandingkan dengan mengedarkan angket kepada responden. Interview sangat rumit. Dalam melakukan interview, eh, peneliti itu harus memperhatikan sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Nah, akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Oleh sebab itu, maka perlu adanya latihan yang intensif bagi calon interviewer. Yang ketiga, pengumpulan data melalui metode observasi. Nah, dalam penggunaan metode observasi sendiri ini, paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peranan yang paling penting menggunakan metode observasi adalah pengamat. Pengamat harus jeli dalam mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses. Yang keempat, pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Tidak kalah penting dan metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode eh, dokumentasi agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Oke, yang selanjutnya yang B, instrumen penelitian. Nah, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode wawancara instrumennya pedoman wawancara, metode angket atau kuesioner instrumennya berupa angket atau kuesioner, metode tes instrumennya adalah soal tes. Akan tapi metode observasi instrumennya bernama checklist. Ditulis dalam buku Black
tahun 2006. Nah, untuk menyusun instrumennya sendiri ada eh, nah, pada dasarnya menyusun instrumen itu dimanai dengan menyusun alat evaluasi. Mengapa? Karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, bentuk instrumen tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau jenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes. Ini berisi soal-soal yang terdiri atas butir-butir soal. eh Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes. Yakni yang pertama tes kepribadian atau personality test, digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas, ya. Terus digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang, mengungkapkan kepribadian seseorang, ya kan? Terus tes bakat atau aptitude test. Yang ketiga tes intelijensi atau intelligence test. Yang keempat tes sikap atau attitude test. Yang kelima tes minat. Yang keenam tes prestasi. Nah, yang kedua bentuk instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data. Instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis. Oke, yang ketiga bentuk instrumen interview. Bentuk instrumen interview sendiri ini yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan responden dinamakan interview. Nah, instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview guide. Tulisannya guide, ya. Dalam pelaksanaannya interview dapat dilakukan secara bebas, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Yang keempat, bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan apa ya? Menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Oke, next. Yang kelima, bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan rating scale adalah kehati-hatian dalam membuat skala agar pernyataan yang diskalakan mudah diinterpretasi dan responden dapat memberikan jawaban secara jujur. Yang keenam, bentuk instrumen dokumentasi.
Nah, bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala, sedangkan pada checklist, peneliti memberikan tally pada setiap pemunculan gejala. Kita lanjut ke yang C, yaitu validitas instrumen. Nah, validitas instrumen persoalan alat ukur yang digunakan evaluator ketika melakukan kegiatan evaluasi sering dihadapkan pada persoalan akurasi, konsisten, dan stabilitas, sehingga hasil pengukurannya yang diperoleh bisa mengukur dengan akurat sesuai yang sedang diukur. Ya, validasi sendiri itu salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas secara rasional, yaitu validitas diperoleh atas hasil pemikiran. Yang kedua, validitas tes secara empiris. Validitas secara empiris sendiri itu validitas yang bersumber pada pengamatan di lapangan. Jadi langsung terjun ke lapangan. Tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas empiris apabila didasari hasil analisis yang dilakukan terhadap data hasil pengamatan di lapangan, terbukti bahwa hasil tes belajar itu dengan secara tepat telah dapat mengukur hasil belajar yang seharusnya diungkap atau diukur lewat tes hasil belajar tersebut. Nah, validitas perangkat soal mempunyai dua hal. Yang pertama, validitas empiris butir soal objektif. Nah, pengertiannya sendiri, validitas dipakai untuk butir soal dan soal perangkat soal karena dikenal validitas butir soal dan validitas perangkat soal. Yang B, validitas atau kesohihan empiris butir soal uraian. Validasi butir soal uraian dihitung dengan rumus produk momen antara skor butir soal XP dengan skor total XT. Dipakai produk momen karena data yang dikorelasikan adalah data interval dengan data interval. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil tes evaluasi tidak valid. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam tes. Apa saja faktor yang berasal dari dalam tes? Yang pertama, arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Yang ketiga, item tes dikonstruksikan dengan jelas. Yang keempat, tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi pembelajaran. Yang kelima, waktu yang dialokasikan tidak tepat. Yang keenam, jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak memiliki sampel. Yang ketujuh, jawaban masing-masing item evaluasi bisa diprediksi siswa. Nah, yang B, faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Yang pertama, faktornya waktu pengerjaan tidak cukup. Yang kedua, adanya kecurangan dalam tes. Yang ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak tepat. Yang keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Yang kelima, siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes baku. Yang keenam, adanya joki atau orang lain bukan mahasiswa sendiri atau siswa. Yang C, faktor yang berasal dari jawaban siswa. Nah, seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item pada tes evaluasi. Nah, yang D, reliabilitas instrumen.
Reliabilitas instrumen merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata reli yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Oke. Eh Kerlinger memberikan batasan tentang reliabilitas, yaitu yang pertama reliabilitas dapat apabila kita mengukur himpunan objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama atau serupa akan memberikan hasil yang sama atau serupa. Yang kedua, reliabilitas dicapai apabila ukuran yang diperoleh dari suatu instrumen pengukur adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat diukur. Yang ketiga, reliabilitas dicapai dengan meminimalkan galat pengukuran yang terdapat pada suatu instrumen pengukur. Oke, lanjut. Reliabilitas atau keandalan empiris soal. Secara empirik, bagi rendahnya reliabilitas ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Soal perangkat soal yang valid pasti reliable, tapi suatu yang reliable belum tentu valid. Nah, reliabilitas empiris soal objektif dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama koefisien stabilitas, yang kedua koefisien ekuivalen, yang ketiga koefisien konsistensi internal. Faktor-faktor ya, kita lanjut yang kedua, faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Menurut Soekardi pada tahun 2009, koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Nah, faktor-faktor lain yang juga mengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, panjang tes. Yang kedua, penyebaran skor. Yang ketiga, kesulitan tes. Yang keempat, objektivitas. Oke, yang terakhir, beberapa kesalahan dalam pengukuran. Nah, beberapa kesalahan dalam pengukuran tersendiri adalah pemberian angka yang merefleksikan karakteristik suatu objek. Sebuah pengukuran belum tentu memberikan nilai atau angka sebenarnya atas suatu karakteristik yang diukur, melainkan lebih cenderung hanya memberikan nilai atau angka observasi atas karakteristik yang diukur. Contohnya, jika kita mengukur luas lautan yang ada di bumi, seberapa luaskah laut itu sebenarnya? Nah, pengukuran luas lautan memberikan suatu angka yang merupakan nilai berdasarkan hasil observasi. Misalkan, hasil pengukuran tersebut menghasilkan angka 30 juta kilometer persegi. Apakah angka ini merupakan angka sebenarnya atas luas lautan di bumi ini? Nah, bisa jadi luas lautan sebenarnya adalah 35 juta kilometer persegi. Dapat pula 20 juta kilometer persegi. Nah, selisih antara hasil observasi yang kita dapatkan dengan angka sebenarnya disebut error. Nah, setiap pengukuran pasti mengandung unsur error atau disebut measurement error. Baik itu yang sifatnya konstan maupun yang tidak konstan, ya. Eh Error yang kita bahas di atas itu merupakan sebagian dari kemungkinan kesalahan yang ada. Masih ada sumber error lainnya, di antaranya non-response error, yaitu kesalahan yang diakibatkan adanya beberapa responden yang termasuk dalam sampel tetapi tidak merespon penelitian. Nah, penyebabnya bisa dua macam, yaitu menolak menjadi responden dan sedang tidak ada di tempat. Not at harms. Penolakan calon responden disebabkan oleh berbagai alasan. Nah, diantaranya tidak memiliki waktu, tidak ingin diganggu, kuesioner terlalu panjang dan kompleks, topik penelitian tidak menarik, topik penelitian merupakan isu sensitif, sikap wawancara yang kurang sopan, dan beraneka alasan lainnya. Nah, tipe kesalahan berikutnya adalah sampling error, yaitu ketidakakuratan karena penentuan ukuran sampel yang salah. Sampel yang dipilih tidak representatif, penentuan sampling frame yang keliru, dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan dari
instrumen penelitian atau teknik mengkaji instrumen penelitian, dan apabila saya menjelaskan dengan kurang paham dan apabila ada kelirunya bisa dibenarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.